yang kita alami dalam penyertaan Tuhan. Keluaran 6 ayat 5 sampai 7. Keluaran 6 ayat 5 sampai 7. Keluaran 6 ayat 5 sampai 7. Dipersilakan. Keluaran 6 ayat 5 sampai 7. Tetapi aku sudah mendengar juga tentang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjian itu. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teratur dan dengan hukuman yang. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ya, satu lagi Bu, yang ayat yang ke-8 kalau di handphone itu. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Keluaran 6 ayat 5 sampai 7 itu di dalam Alkitab yang dicetak ya, kalau yang di Android itu ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ada 3 bagian yang kita boleh lihat di sana, dan kita harus pahami sama-sama bahwa perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian itu pun juga bisa diartikan dengan perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ada 3 tahapan yang kita lihat di sana. Yang pertama, ayat yang ke-5 di di Alkitab yang dicetak, lalu kayak di Android Saudara itu dikatakan ayat yang ke-6, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Hal yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara, sebelum bangsa Israel itu dibawa ke tanah perjanjian, Tuhan membebaskan mereka lebih dahulu ya. Karena bangsa Israel diperbudak di Israel dihitung mulai saat Yakub pada saat kelaparan di Kanaan dan mereka ke Mesir pada zaman Yusuf memerintah, itu lebih kurang sekitar 430-450 tahun bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Satu waktu yang lama. Dan ternyata di tengah perjalanan daripada bangsa Israel di Mesir, dengan bergantinya Firaun ya, karena rupanya Firaun yang ada di Mesir itu dari berganti-ganti dari ini ya, dari suku-suku bangsa yang ada di sana. Dan waktu zamannya Yusuf itu bangsa atau suku bangsa Firaun yang memerintah di sana itu dari Asia ya, sehingga mereka sangat kompak sekali dengan Yusuf sebagai orang-orang Asia. Tetapi pada saat bangsa Israel ditindas, itu sudah bangsa yang lain, sudah suku bangsa yang lain yang menjadi Firaun yang memerintah di Mesir, sehingga mereka tidak lagi mengingat jasa-jasa yang dilakukan oleh Yusuf dan bangsa Israel ketika pada saat zamannya Yusuf Tuhan bebaskan mereka dari 7 tahun kekeringan ya, karena ketika Yusuf diberi mimpi di sana ada 7 tahun kekeringan, ada 7 tahun kelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Tuhan menjadikan bangsa Israel menjadi miliknya, di mana Tuhan menjadi Allah bagi mereka, maka Tuhan membebaskan lebih dahulu bangsa Israel dari perbudakan. Yang namanya perbudakan itu yang menjadi tuan adalah orang yang menjadikan mereka budak, adalah orang yang menguasai mereka, itu adalah tuan. Dan hidup daripada budak itu sangat dipengaruhi dari perintah tuannya. Kalau perintah tuannya baik, mereka akan baik, tapi kalau perintah tuannya buruk,
mereka akan buruk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang budak dia tidak bisa berbuat sewenang-wenang, ya, karena dia ada di bawah pengaruh penindasan daripada tuannya. Dan itu mengingatkan dalam kehidupan kita, sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita ada dalam situasi dan kondisi yang diperbudak oleh dosa. Dan kita tahu akibat daripada dosa itu adalah kemalangan, adalah sakit penyakit, ya, penderitaan dan sebagainya. Itu adalah akibat ketika kita ada di dalam perbudakan dosa. Tetapi oleh darah Kristus, ketika Tuhan mengatakan tetelestai, sudah selesai, sudah genap, sudah dibayar penuh, maka Tuhan membebaskan di dalam kehidupan kita dan menjadikan kita miliknya. Nah, kehidupan daripada bangsa Israel, Tuhan bebaskan mereka dengan 10 tulah. Dan kita harus tahu bahwa 10 tulah itu adalah Tuhan menjatuhkan hukuman kepada para penguasa-penguasa yang ada di Mesir. Dewa-dewa yang ada di Mesir, lewat 10 tulah itu Tuhan mau tunjukkan bahwa ilah-ilah yang melindungi Mesir itu semuanya dikalahkan oleh Tuhan. Sehingga orang Mesir ketika melihat bahwa mereka sudah menerima 10 tulah, mereka tahu bahwa yang memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ini bukan sembarangan. Sehingga ketika tulah terakhir, yaitu kematian anak sulung mulai dari binatang sampai manusia, akhirnya Firaun memberikan izin kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Bangsa Israel tidak boleh berjalan mendahului tiang awan atau tiang api. Bangsa Israel tidak boleh berjalan ketika tiang awan dan tiang api itu berhenti. Mereka akan berjalan ketika tiang awan itu berjalan, dan kemana mereka pergi, ya, tiang awan, tiang api itu pergi, mereka akan mengikut selama perjalanan daripada bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa pemahaman kita kepada Tuhan itu dilandasi dengan iman, ya. Jadi orang percaya itu landasan hidupnya adalah iman. Iman meskipun tidak melihat tapi percaya, iman meskipun belum menerima tapi percaya. Itu adalah dasar hidupnya orang percaya. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara beriman kepada Tuhan Yesus, meskipun kita tidak hidup pada zamannya Tuhan, maka kita percaya bahwa Yesus sudah disalib, bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus sudah naik ke surga, dan Yesus juga akan datang kembali ke dalam dunia. Itu satu hal yang harus kita percayai. Seringkali saya katakan bahwa di dalam teologi kontemporer, teologi masa kini, ada kelompok-kelompok yang menamakan dirinya high criticism, di mana mereka hanya percaya bahwa dalam Alkitab itu adalah firman Allah ketika bisa dibuktikan dengan dengan akal, ya. Jadi segala sesuatu yang masuk akal itu barulah firman Allah. Kalau nggak masuk akal itu bukan firman Allah. Ini daripada teori high criticism. Lalu kemudian yang kedua adalah history criticism. Ini satu kelompok yang mempercayai Alkitab firman Allah kalau di tempat yang lain ditemukan penemuan yang menguatkan bahwa peristiwa itu benar-betul terjadi. Nah, kedua hal ini sangat bertentangan sekali. Yesus ketika berbicara kepada Thomas, setelah Thomas selama kurang lebih 8 hari tidak bertemu Tuhan, dan dia katakan kepada murid-murid Tuhan, aku nggak akan percaya kalau Yesus sudah bangkit sebelum aku mencucukkan jari tanganku ke bekas luka daripada Tuhan. Dan Yesus katakan, Thomas, berbahagialah orang yang tidak percaya namun melihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel, dia tidak melihat Tuhan, tetapi dia melihat kuasanya Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir. Dan Tuhan mau supaya bangsa Israel dalam perjalanannya dari Mesir ke tanah perjanjian, mereka sungguh-sungguh semakin mengenal Tuhan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kehidupan kita orang percaya, kita harus sadar bahwa rancangan-rancangan Tuhan untuk kita, ya, yang ada, aku ini mengetahui segala rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan-rancangan Tuhan mengenai kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan. Masa depannya itu seperti apa? Kita nggak tahu, ya. Tetapi kita tahunya berjalan di dalam tuntunannya Tuhan. Bangsa Israel nggak tahu tanah perjanjian itu seperti apa. Mereka yang tahu adalah tiang awan, tiang api yang menuntun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada peristiwa-peristiwa yang unik ketika Tuhan mengangkat bangsa Israel. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ketika hidup orang percaya menjadi kepunyaannya Tuhan dan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Allah kita, maka seperti halnya bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, kita akan mengalami hal-hal itu. Yang pertama yang dihadapi oleh bangsa Israel adalah Laut Teberau, yang membuat mereka berhenti, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Apakah itu kehendak daripada bangsa Israel? Tidak. Itu adalah tuntunan Tuhan, ya. Tuhan mau bangsa Israel belajar dari setiap peristiwa, setahap demi setahap, siapakah Tuhan itu. Tuhan mau bangsa Israel belajar seperti itu. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan pun juga mau kita belajar seperti itu. Hal yang pertama yang Tuhan tunjukkan adalah bangsa Israel menghadapi yang namanya Laut Teberau. Artinya mereka nggak bisa berjalan, mereka berhenti di sana, dan ketika mereka berhenti di sana, dari jauh mereka melihat orang-orang Mesir mengejar dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel berteriak kepada Musa, Musa, mengapa kamu mau bawa kami mati di padang gurun? Di depan ada laut yang tidak bisa kami seberangi, di belakang orang Mesir yang mengejar dengan begitu ganasnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita kadang Tuhan izinkan kita menghadapi yang namanya pintu-pintu yang tertutup. Ya, apakah itu pintu damai sejahtera, pintu sukacita, pintu berkat dalam usaha dan pekerjaan, pintu-pintu yang tertutup. Nah, ada satu hal yang Tuhan perintahkan kepada Musa ketika Laut Teberau sebagai pintu yang tertutup itu ada dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan katakan, angkat tongkatmu, mengangkat tangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Musa mengangkat tangan, mengangkat tongkat, artinya Musa yakin bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu terhadap Laut Teberau. Ketika pintu-pintu di dalam kehidupan kita yang kita butuhkan tertutup, maka kita pun juga patut mengangkat tangan. Tanda yakin Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tolong. Seandainya pintu itu tidak terbuka, maka Tuhan akan membuka pintu lain yang lebih baik, pintu lain yang lebih airnya membual-bual, kalau boleh saya katakan, memberkati dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu istilah kata yang seringkali kita nyanyikan dari sebutan nama Allah, yaitu El Shaddai, ya, Elohim dan Shaddai. Shaddai dari kata dasar Sat, dan yang menarik kata dasar Sat ini adalah buah dada. Dan kalau diterjemahkan El Shaddai itu secara letterlock, ya, itu adalah menggambarkan bagaimana seorang anak ada di gendongan daripada ibunya. Dan seorang anak ketika masih umurnya 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, masih kanak-kanak banget,
Maka ketika dia dekat dengan air susu ibunya, dia akan bahagia. Maka dengan segera dia akan mendapatkan makanan. Nah, itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tuhan mau dalam kehidupan kita menjadikan dia sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dikatakan dalam pujian lagu El Shaddai, tak usah ku takut, tak usah ku cemas, ya, tak usah ku gentar. Karena apa? El Shaddai menyertai dalam kehidupan kita. Sekalipun pintu yang di hadapan kita hari ini tertutup, Tuhan mampu membuka pintu yang lain yang lebih bagus, pintu yang lain yang lebih menjadikan, pintu yang lain yang lebih memberkati dalam kehidupan kita. Nah, itu ketika kehidupan kita menjadi umatnya Tuhan, menjadi miliknya Tuhan. Jadi satu hal yang perlu kita sadari, ketika Tuhan izinkan dalam kehidupan kita berjalan menghadapi pintu, artinya Tuhan sudah mempunyai kunci untuk membuka pintu itu. Artinya Tuhan sudah menyediakan pintu yang lain yang akan dibukakan bagi kehidupan kita. Jadi jangan takut ketika kita menghadapi tahun 2024. Jika ada pintu yang tertutup, biarlah kita mengangkat tangan, kita berseru kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan pintu itu, atau Tuhan memberikan pintu lain untuk memberkati dalam hidup kita. Hal yang kedua, setelah lewat daripada Laut Tebroh, kalau tidak salah di Alkitab itu ditulis sekitar 5 atau 6 hari itu kalau tidak salah, bangsa Israel mulai kehabisan bekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 juta orang lebih itu, lebih kurang 2 juta orang, ketika mereka membutuhkan makan, itu bukan main-main. Artinya ada stok jumlah makanan yang begitu besar, belum nanti diatur dapur umumnya itu seperti apa, bahannya nanti beli di mana. Tetapi justru Tuhan izinkan bangsa Israel tidak ada makanan ketika mereka di padang gurun. Ya, di padang gurun artinya nggak ada makanan, nggak ada orang jual makanan, nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamart. Ya, yang ada adalah pasir. Nah, ketika Tuhan melihat dan Musa berkata, Tuhan, bangsa ini butuh makan, yang Tuhan lakukan adalah membuat embun yang turun setiap pagi berubah menjadi butiran-butiran putih seperti salju, dan orang menyebutnya sebagai mana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin mana itu adalah sejenis makanan yang tinggi protein, dan makanan itu bisa diolah, ya, diolah menurut selera. Mungkin dibuat roti, ya, mungkin dibuat adonan, mungkin dibuat yang lain, dibuat macam-macam. Dan bangsa Israel selama lebih kurang 40 tahun Tuhan pelihara dengan mana dan burung puyuh yang tidak pernah habis. Artinya apa? Ketika kita ada di dalam penyertaannya Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nggak habis-habis. Nggak pandang bulu apakah itu musim panas, apakah itu musim hujan, pemeliharaan Tuhan nggak pernah habis-habis. Pemeliharaan Tuhan selalu ada memberkati di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan katakan nggak usah khawatir soal makan, minum, dan pakai yang dicari oleh bangsa-bangsa. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Tetapi yang terutama adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Usahakanlah agar Kristus memerintah atas hidupmu, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Biarlah setiap kehidupan kita, ketika kita mengikut Tuhan, kita mau mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Ya, berbakti soal utama. Haleluya, Tuhan memberkati rotimu dan airmu. Ya, itu lagunya sekolah minggu. Berbakti, beribadah, ibadah secara pribadi, ibadah kelompok, ibadah bersama-sama, ibadah raya, itu adalah sesuatu hal yang wajib kita lakukan. Supaya apa? Supaya pemeliharaan Tuhan itu senantiasa kita nikmati dalam hidup ini. Kemudian yang berikut, bangsa Israel ketika sampai di Marah, airnya nggak bisa diminum, ya, airnya pahit,
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup ini kadang kita mengalami yang namanya kepahitan. Kepahitan karena dikhianati oleh teman, ya. Kepahitan karena masalah, kepahitan karena persoalan, kepahitan karena situasi dan kondisi terjadi. Ingat baik-baik, Yesus adalah sahabat sejati. Dia tidak pernah mengecewakan. Sekalipun teman, sanak, famili saudara kita mengecewakan, ingat baik-baik, Yesus tidak pernah mengecewakan. Yesus selalu ada bersama-sama dengan saudara. Jadikan Yesus sebagai sahabat sejati di dalam kehidupan saudara. Yesus akan selalu mendengar setiap yang menjadi keluhan kita. Yesus akan mendengar setiap yang menjadi permohonan doa kita. Jadikan Yesus sebagai sahabat sejati. Kemudian yang terakhir adalah batu yang mengeluarkan air. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan, kita percaya yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan itu akan dinyatakan. 3,5 tahun ketika Yesus melayani, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mencatat banyak hal yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan, Tuhan lakukan untuk kebaikan manusia. Kalau saudara mau mencatat yang ditulis di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, orang yang sakit sudah puluhan tahun, orang yang sakit sejak lahir, orang yang mati sudah 4 hari, orang yang gagal seperti Petrus, semalam-malaman cari ikan tidak dapat, tapi Tuhan penuhi perahu itu penuh dengan ikan. Hari ini ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara percaya yang mustahil bagi saudara, tidak mustahil bagi Tuhan, akan dinyatakan dalam kehidupan kita ketika kita beriman kepada Tuhan. Sehingga dalam kehidupan orang percaya itu mempunyai sikap hati yang optimis, sikap hati yang percaya karena dia mempunyai Tuhan. Teruslah berjalan dalam tuntunan tiang awan dan tiang api, teruslah berjalan dalam tuntunan firman Allah, dan yakinlah ada satu titik di mana masa depan yang penuh pengharapan itu akan menjadi milik di dalam kehidupan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.